Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hypertrichosis yang beranggotakan yang pertama Bian Fawaz, yang kedua Fitra Romadoni, yang ketiga Johannes Valentino Sinaga. Di sini kami akan membahas tentang konsep pewarisan sifat, pola pewarisan sifat, ciri-ciri, gejala, dan cara mengatasi penyakit hypertrichosis. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitra Romadoni. Dipersilahkan. Saya, Fitra Ramadhani, akan menjelaskan tentang konsep pewarisan sifat. Jika kita perhatikan, makhluk hidup memiliki persamaan antara induk dan keturunannya. Misalkan dalam satu keluarga terdapat kesamaan warna rambut, warna mata, dan juga warna kulit. Persamaan ini disebut dengan pewarisan sifat atau hereditas. Hereditas merupakan penurunan sifat dari induk kepada keturunannya, atau dari orang tua kepada anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang konsep pewarisan sifat ini adalah ilmu genetika. Yang berikutnya, bagian-bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini ialah nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus ini terdapat kromosom, yaitu benang-benang halus yang berfungsi sebagai faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri dari senyawa-senyawa kimia yang disebut dengan gen. Gen ini berfungsi sebagai penentu sifat-sifat suatu makhluk hidup. Oke, yang kemudian berikutnya kita akan memperdalam tentang kromosom. Kromosom adalah materi genetik yang berupa benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Kromosom terbagi menjadi dua jenis, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Oke, yang pertama ada autosom. Autosom berfungsi sebagai menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Jadi berupa warna rambut, warna kulit, atau warna mata. Kromosom tubuh atau autosom dilambangkan dengan huruf A besar yang berasal dari kata autosom yang terdiri dari 22 pasang yang berjumlah 44 buah. Autosom terletak pada sel tubuh dan bersifat diploid atau berpasangan. Yang berikutnya ada gonosom atau sel kelamin atau kromosom kelamin. Gonosom ini berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme, jadi untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Gonosom berjumlah satu pasang atau dua buah. Susunan gonosom pada laki-laki yaitu X dan Y atau XY, sementara untuk perempuan adalah XX. Gonosom terletak pada sel kelamin dan bersifat haploid. Yang berikutnya ada gen. Komposisi dan susunan gen-gen di dalam tubuh makhluk hidup disebut dengan genotype. Genotype setiap makhluk hidup berbeda-beda yang dapat menentukan sifat-sifat makhluk hidup tersebut. Pada dasarnya, genotype adalah sifat pada makhluk hidup yang tidak terlihat. Genotype inilah yang nantinya akan memunculkan sifat fenotype. Fenotype pada sifat kebalikannya, yaitu sifat pada makhluk hidup yang dapat terlihat. Sifat fenotype merupakan perpaduan antara sifat genotype dan lingkungannya. Pada umumnya suatu gen dinyatakan dengan simbol huruf. Dalam penjelasan kali ini kita akan menggunakan huruf M. Huruf kapital menyatakan gen yang bersifat dominan dan huruf M yang kecil menyatakan gen yang bersifat resesif. Gen itu selalu berpasangan. Jadi misalkan kalau ada gen dominan dengan dominan atau M besar dengan M besar atau resesif dengan resesif, M kecil dengan M kecil, itu disebut dengan gen homozigot. Sementara untuk yang berbeda pasangan disebut dengan heterozigot.
Jika gen dominan bersama-sama dengan gen resesif, sifat yang akan tampak pada keturunannya adalah gen dominan. Jadi contohnya, misalkan ada eh, pasangan antara gen dominan yang bersifat tinggi dan gen resesif yang bersifat pendek. Nanti keturunannya ya akan membawa gen yang bersifat dominan atau nanti akan keturunannya bersifat tinggi. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh Abian Fawaz, yakni tentang pola pewarisan sifat. Nama saya Abian Fawaz. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat itu ada dua, ada pewarisan sifat autosomal dan pewarisan sifat gonosomal. Untuk pewarisan sifat autosomal dibagi menjadi dua, ada pewarisan gen autosomal dominan sama ada juga pewarisan gen autosomal yang resesif. Untuk yang dominan sendiri itu tuh adalah suatu penyakit atau kelainan dikatakan menurun melalui autosom dominan apabila kelainan atau penyakit tersebut timbul meskipun hanya terdapat satu alel dominan yang diwariskan dari salah satu orang tuanya. Untuk yang pewarisan gen autosomal resesif, kelainan ini diturunkan secara autosomal resesif, yang artinya mutasi gen tersebut hanya diturunkan dari kedua orang tua baru menimbulkan kelainan ini. Tidak hanya salah satu. Hemofilia merupakan kelompok kelainan pada darah yang terjadi secara turun-temurun. Untuk yang pewarisan sifat gonosomal itu ada dua, ada pewarisan gen resesif terpaut kromosom X dan pewarisan gen dominan terpaut kromosom Y. Ya, untuk penyakit hypertrichosis itu masuknya ke pewarisan gen terpaut kromosom Y. Karena gen HT ini atau hypertrichosis ini yang terdapat pada kromosom Y menyebabkan tumbuhnya rambut di tepi daun telinga atau di sekujur tubuh. Dan ini kelainan seperti ini banyak dijumpai pada pria di Pakistan. Nah, bisa dicontohkan atau dimisalkan ada seorang laki-laki yang memiliki penyakit HT ini atau hypertrichosis menikah dengan seorang wanita yang normal dan mereka mempunyai anak 3 orang anak, 1 orang anak perempuan dan 2 orang anak laki-laki. Nah, 1 anak perempuannya normal, sedangkan kedua anak laki-lakinya menderita hypertrichosis karena hanya anak laki-laki yang terkena penyakit hypertrichosis. Karena hypertrichosis merupakan kelainan yang terpaut kromosom Y. Karena hanya anak laki-laki yang memiliki kromosom Y, maka anak laki-laki saja yang terkena penyakit hypertrichosis. Jadi, penyakit HT atau hypertrichosis ini diturunkan dari kromosom bapak, yaitu kromosom XYHT, kepada anaknya. Anak tersebut memiliki kelainan yang sama dengan bapaknya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Johannes Valentinus Sinaga. Halo teman-teman, nama saya Johannes Valentinus Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan gejala hypertrichosis. Yang pertama, dari gejalanya dulu. Gejala hypertrichosis mungkin akan terlihat dari gigi yang mungkin tidak tumbuh secara normal dan gusi yang akan tampak membesar. Untuk ciri-ciri hypertrichosis sendiri, yaitu hypertrichosis bisa terjadi di seluruh tubuh atau hanya di beberapa area saja. Rambut berlebih yang dimiliki penderita hypertrichosis biasanya merupakan salah satu dari 3 jenis rambut, yaitu yang pertama, lanugo. Apa itu lanugo? Lanugo merupakan jenis rambut yang sangat halus dan berwarna terang. Yang kedua, vellus. Vellus merupakan jenis rambut halus seperti lanugo. Namun, untuk vellus berwarna lebih gelap dan berukuran lebih pendek. Yang terakhir, terminal, yaitu rambut jenis terminal merupakan rambut yang panjang, lebat, dan biasanya berwarna sangat gelap. Yang contohnya seperti di rambut kepala. Oh iya, untuk gejala hypertrichosis sendiri tidak bisa diatasi, namun hanya bisa diringankan dengan mencukur bulu secara berkala.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.